Hai, jumpa lagi dengan saya dalam channel YouTube saya, Kopi Pancung Klasik. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata. Teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah kepercayaan dalam tradisi Dayak Kanayat yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan penyakit, dan berhubungan dengan sakit. Nah, dalam hal ini yang saya akan bahas itu sakit bukan dilihat dari segi medis, tetapi sakit yang disebabkan oleh pelanggaran manusia terhadap alam semesta, atau pelanggaran manusia terhadap tempat-tempat yang keramat atau tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat tertentu yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Kawan-kawan sekalian, yang saya maksud dengan sakit atau kesehatan dalam bentuk alam gaib ini adalah dalam istilah bahasa Dayak Kanayat itu takana. Ya, saya ulangi, istilah bahasa Dayak Kanayatnya itu takana. Takana sering terjadi dalam kehidupan aktivitas manusia sehari-hari, baik sengaja maupun sengaja. Akhirnya aktivitas tersebut telah melanggar pantangan-pantangan dalam alam semesta, atau telah mengusik, mengganggu, dan membuat tidak tentramnya makhluk-makhluk dalam alam gaib. Guys, di wilayah Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, dan Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, yang notabene banyak dihuni oleh suku Dayak Kanayat. Nah, di dua kecamatan ini terdapat sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Samabue, dan bukit ini adalah tempat yang sangat dikeramatkan. Konon saking keramatnya, jika ada orang yang melanggar pantangan di sana, biasanya hanya punya waktu batas 3 hari untuk bisa diobati atau ditangani. Sisanya itu alam mualam. Nah, tergantung dari penghuni dari Bukit Samabue tersebut. Nah, konon ceritanya Bukit Samabue ini dikuasai atau dihuni oleh arwah Panglima. Arwah Panglima yang bernama Bujak Nyangko atau Kamanglayo. Konon menurut legenda orang-orang tua bahwa sang Panglima ini mempunyai parang atau senjata tajam yang dalam bahasa Dayak Kanayat senjata tajamnya itu tangkit sebesar pelepah pisang atau daun pisang. Nah, itu cerita orang tua. Nah, perlu saya luruskan di sini, Dayak Kanayat untuk di sekitar daerah Kecamatan Toho, Sadaniang, Anjungan, Menjalin, Mempawah Hulu, senjatanya bukan mandau aslinya, tapi adalah tangkit.
itu tangkit ini tidak bergagang, hanya besi dililit kain merah, kemudian ujungnya ada bulatan dan dalam bulatan itu terdapat besi kuning. Kemudian tidak punya sarung. Dia berbeda dengan senjata Dayak dari Sanggau, Kapuas Hulu dan sebagainya. Nah, mereka punya senjata yang disebut mandau. Oh ya teman-teman, dalam aktivitas kita sehari-hari harus berhati-hati. Dalam ilustrasi gambar saya ini saya tunjukkan ada aktivitas dalam hutan, atau boleh dikatakan saya ilustrasikan di sini anak-anak pencinta alam yang akhirnya melanggar pantangan. Di sini saya kategorikan beberapa pantangan biasanya yang sering dilanggar, yaitu kita masuk tempat tersebut dengan alas kaki. Nah, artinya tanpa membuka alas kaki kita. Kemudian juga kadang kita merusak sesuatu, benda-benda tertentu, atau mungkin seperti batu atau apalah yang mungkin ya sebenarnya dalam mata kita itu adalah hanya batu, hanya kayu dan sebagainya, tapi bagi mereka atau dari makhluk-makhluk gaib itu adalah benda-benda kesayangan atau mungkin benda-benda perabotan dan sebagainya. Kemudian juga ya kita secara sengaja atau tidak sengaja melukai salah satu makhluk yang ada di situ. Mungkin seperti kodokkah atau ularkah atau apakah jenis binatang. Nah, atau membunuh hewan-hewan tersebut tanpa permisi. Nah, itu dianggap melanggar pantangan juga. Nah, kemudian mungkin situasi badan kita memang lagi keadaan tidak bersih, ya ada niat pikiran yang tidak baik dalam hati dan pikiran kita. Mungkin kalau kita berjalan bersama lawan jenis dan sebagainya. Nah, itu juga dianggap melanggar pantangan. Dan memang harus berhati-hati jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita takana atau mendapat sanksi atau penyakit secara gaib. Iya guys. Nah, tentu saja sebagai manusia biasa kita berpikir logika seperti ini. Jika tempat kita atau rumah kita ada tangan tamu lalu dirusak oleh tamu-tamu tersebut tanpa hormat, tanpa permisi, tanpa apa sebab akibat, nah, bagaimana reaksi kita? Tentu tidak enak, kita bisa marah dan sebagainya. Dan mungkin saja hal yang sama terjadi pada para penghuni tempat keramat tersebut atau tempat-tempat yang disakralkan tersebut. Akibat ulah kita, mereka marah dan sebagainya dan bereaksi, dan reaksi mereka bisa membuat kita dalam bahaya. Ya, kita boleh lihat, mungkin saya ilustrasikan dalam gambar ini. Itu ada makhluk yang ya saya tidak bisa menggambar dengan baik. Ya, mudah-mudahan cukup seram nampaknya atau mungkin lucu, saya tidak tahu, itu nanti teman-teman yang bisa menilai. Tapi saya menggambarkan makhluk itu sedang marah karena merasa ketenangannya, ketentramannya terusik terganggu oleh kita manusia yang sedang beraktivitas. Oke teman-teman, reaksi yang sering kita timbulkan jika orang mengganggu kita, terutama mengganggu ketentraman kita, atau mungkin merusak rumah kita, tempat tinggal kita, mengotorinya dan sebagainya, kemudian merusak barang kita,
tidak hormat pada kita dan sebagainya. Nah, bermacam reaksi yang timbul dalam diri kita. Bisa saja kita marah-marah, bahkan bisa saja kita melaporkan ke polisi, dan bisa juga kita bereaksi dengan menyerang dan sebagainya. Nah, itu semua reaksi yang ditimbulkan akibat kemarahan kita karena kita merasa terganggu, kita merasa dilecehkan, tidak dihormati dan sebagainya oleh tamu atau siapa yang datang di wilayah kita. Nah, juga begitu barangkali dengan mereka yang makhluk-makhluk gaib tersebut. Nah, mereka tentu saja beragam reaksinya. Ya, syukur-syukur kalau hanya ngomel. Nah, tapi kalau mereka bereaksi dengan kekerasan, ya mungkin kita tidak bisa merasakannya. Maka bentuknya biasanya terjadi dalam bentuk yang saya katakan dari awal, itu takana. Nah, kita mengalami sakit gaib, penyakit gaib. Nah, tampak seperti ilustrasi di video ini saya buat bahwa di sini setidaknya ada gambaran dari masyarakat bahwa sang kamang atau bujak nyangko itu sedang marah pada orang yang telah mengusik ketenangannya atau mengganggu dia. Nah, pada akhirnya jika kita sudah takana, artinya kita pasti sakit, dan ya sakit biasa, kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, lemas dan sebagainya. Namun teman-teman, ada beberapa perbedaan. Kalau kita sakit, mungkin secara medis kita bisa memperkirakan bahwa seluruh kondisi tubuh kita lemas terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, seluruh kondisi tubuh kita mungkin lemas, lesu dan sebagainya, dan terbaring cukup lama, dan ya contoh mungkin ya sakit perut, ya perut lah dan sebagainya. Tapi seperti ada perbedaan ya. Nah, kalau sakit dalam segi medis dengan sakit oleh alam itu ada perbedaan biasanya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan nanti bertanya pada mereka yang sudah berpengalaman dalam ini. Terutama kalau misalnya ya sakit medis, ya bertanyalah pada medis, dan dengan alam gaib ya bertanyalah para dukun atau paranormal. Dan jadi kesimpulan dari pertanyaan itu bisa disimpulkan di mana perbedaannya. Guys, bahwa takana ini tidak bisa disembuhkan secara medis, karena secara fisik dia sehat sebenarnya, tidak ada kekurangan apa-apapun, tidak ada gangguan pencernaan, tidak ada gangguan sel darah, dan tidak ada gangguan tertentu dalam organ tubuh. Nah, tetapi biasanya cenderung jiwanya sakit. Nah, jiwa sakit ya, kadang-kadang tidak sadar diri, kerasukan dan sebagainya. Nah, itu biasanya contohnya. Nah, ya rata-rata memang rohaninya terganggu seperti itu. Dan biasanya dia secara fisik itu tampak sehat. Nah, paling sewaktu-waktu, dalam jam tertentu, dalam waktu tertentu, dalam hari tertentu, kadang-kadang jatuh dan ngedrop sama sekali. Nah, nanti dalam waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu segar kembali seperti biasa, normal, makan dan sebagainya. Nah, itu ciri-ciri biasanya kalau agak mengalami takana ya, mengalami takana atau penyakit gaib ini.
sakit takana ini biasanya juga ada ciri-ciri tertentu, yaitu si korban atau si sakit itu sering bermimpi yang menyeramkan, sering bermimpi yang menakutkan. Misalnya dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar setan, atau dikejar-kejar orang ingin dibunuh dan sebagainya, atau mungkin ditangkap rame-rame dan dikubur hidup-hidup. Nah, kadang mimpi-mimpi yang menyeramkan muncul jika kita terkena penyakit takana ini atau penyakit alam gaib ini, saudara-saudari. Kadang juga kita berjumpa dalam mimpi dengan makhluk yang marah pada kita karena diganggu, dan kadang kita diancam dan sebagainya dalam mimpi kita. Dan biasa makhluk yang merasa terganggu ketentramannya, yang kita makhluk yang merasa kita jahili, kita tidak sopan kepadanya, tidak beradat kepadanya, itu sering muncul dalam mimpi kita dan sering mengganggu kita, menteror kita. Nah, iya, seperti saya katakan tadi bahwa takana ini tidak bisa atau tidak mungkin disembuhkan dengan penyakit medis, karena dia bukan penyakit medis. Dia harus disembuhkan atau diobati dengan pengobatan supernatural atau pengobatan menggunakan jasa dukun atau paranormal yang paham dan mengerti tentang alam gaib. Nah, biasanya kalau memang si paranormal atau dukun ini mampu melakukan negosiasi dengan makhluk yang tadi merasa terusik atau merasa terganggu oleh aktivitas kita, dan aktivitas itu membuat kita sakit takana, biasanya gampang saja untuk penyembuhannya. Biasanya hanya menggunakan air tawar selesai. Nah, karena pada dasarnya kalau menurut cerita dari beberapa kawan yang punya supernatural atau kemampuan paranormal, bahwa mereka pasti bertanya dulu, negosiasi dulu, atau ngomong dulu dengan yang merasa dirugikan atau makhluk astral yang merasa dirugikan oleh aktivitas kita. Nah, apa yang harus dilakukan, syarat-syarat apa dan bagaimana. Nah, jadi pada dasarnya kesembuhan itu tergantung dari lobby, boleh dikatakan lobby dari si paranormal kepada si makhluk astral tersebut, atau sejauh mana kemarahan dari makhluk astral tersebut akibat ulah kita. Nah, apakah dia mau memaafkan atau tidak, tergantung. Nah, itu semua menjadi penentu sembuh atau tidaknya kita dari takana tersebut. Oh ya, teman-teman yang budiman, yang baik,
Saya pikir saya cukup akhiri video saya ya pada hari ini yang bertemakan tentang takana dalam tradisi atau kepercayaan Dayak Kanayat, dan semoga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dan kita coba menghargai alam, menghargai leluhur kita dengan tidak sembarangan melakukan aktivitas yang dapat merugikan mereka atau membuat mereka marah. Lakukanlah dengan tradisi dari kita orang Timur, sopan santun dan beradat. Nah, adil katalino bacuramin gasaruga bahasa ingat Kak Jubata. Saya Udin, saya Kopi Pancung.
Thank you.